Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas kali ini 6 Asma'ul Husna, yaitu Al-Ghaffar, Al-Qahhar, Al-Wahhab, Al-Razzaq, Al-Fattah, Al-Alim yang menggetarkan hati, kunci menuju ketakwaan sejati. Apabila dalam hidup kita selalu merasa diawasi Allah, jika setiap langkah diiringi rasa diawasi oleh Allah, hati dipenuhi syukur dan jiwa terus-menerus kembali kepadanya? Jawabannya adalah, itulah takwa. Takwa bukan hanya takut kepada Allah, tapi juga mengenalnya dengan dekat. Salah satu jalan terbaik mengenal Allah adalah lewat Asma'ul Husna, nama-namanya yang indah dan penuh makna. Mari kita bahas 6 Asma'ul Husna yang sangat berpengaruh dalam membentuk hati yang bertakwa. 1. Al-Ghaffar, Maha Pengampun. Pernah merasa putus asa karena terlalu banyak dosa? Hati yang masih peka dengan perbuatan dosa, Allah adalah Al-Ghaffar, zat yang pengampunannya tiada henti. Tidak peduli seberapa gelap masa lalu kita, pintu taubat selalu terbuka. Wa inni laghaffarul liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Sesungguhnya aku Maha Pengampun bagi orang yang bertaubat, beriman, dan beramal solih, setelah itu ia mendapat petunjuk. Quran Surah Toha, ayat 82. Rasulullah SAW juga bersabda, Allah membuka tangannya di malam hari untuk menerima taubat orang yang bersalah di siang hari. Hadis riwayat Muslim. Renungan takwa, jangan tunda taubat, jangan anggap dosa kecil, jangan remehkan rahmat Allah. 2. Al-Qahhar, Maha Mengalahkan. Di dunia ini banyak yang merasa hebat. Penguasa, orang kaya, selebriti, bahkan kita sendiri kadang merasa sombong. Tapi semua tunduk kepada satu zat, yakni Al-Qahhar, yang maha menundukkan. Subhanah, huwallahul wahidul qahhar. Maha suci Allah, yang maha mengalahkan atas hamba-hambanya. Quran Surah Az-Zumar, ayat 4. Ulama seperti Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa Al-Qahhar adalah zat yang tak bisa dilawan oleh siapapun. Renungan takwa, rendahkan hati, sadar bahwa semua kekuatan dan kuasa kita bisa lenyap dalam sekejap jika Allah berkehendak. 3. Al-Wahhab, Maha Pemberi. Apa yang kita miliki hari ini, rumah, keluarga, kesehatan, bahkan udara yang kita hirup, semua adalah pemberian. Allah adalah Al-Wahhab, yang memberi tanpa pamrih. Innaka antal Wahhab. Sesungguhnya engkaulah Maha Pemberi. Quran Surah Sad, ayat 35. Tak harus menunggu kita meminta, Allah sudah lebih dulu memberi, maka syukur adalah bentuk takwa terbaik terhadap karunia-Nya. Renungan takwa, jangan merasa paling berjasa atas nikmat hidup, semua karena Allah. 4. Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki. Kita sering cemas soal uang, pekerjaan atau masa depan, tapi Allah sudah meyakinkan kita bahwa Dialah Ar-Razzaq yang menjamin rezeki setiap makhluknya. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah, Dialah Maha Pemberi rezeki yang memiliki kekuatan. Quran Surah Az-Zariyat ayat 58. Rasulullah SAW juga mengingatkan, tidak ada jiwa yang meninggal kecuali telah sempurna rezekinya, maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah cara mencarinya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Renungan takwa. Kejar rezeki dengan cara yang halal. Jangan gelisah, tapi tetap usaha dan doa. 5. Al-Fattah, Maha Membuka. Pintu tertutup, hati buntu, masalah tak kunjung selesai. Jangan menyerah, karena ada Al-Fattah, sang pembuka jalan keluar dan pembuka hati. Ma yaftahillahu linnasi min rahmatin, fala mumsika laha. Apa yang Allah bukakan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada yang bisa menahannya. Quran Surah Fatir. Al-Fattah bukan hanya membuka pintu rezeki, tapi juga membuka kebenaran bagi siapapun yang mencari dengan tulus. Renungan takwa. Minta hanya kepada Allah agar dibukakan jalan dan petunjuk, optimis dan jangan putus asa. 6. Al-Alim, Maha Mengetahui. Kadang kita lupa, Allah tahu semua. Bukan hanya perbuatan kita, tapi juga niat dan isi hati. Allah adalah Al-Alim, Maha Mengetahui segala hal, bahkan yang tersembunyi. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 282. Imam Nawawi rahimahullah menulis, siapa yang sadar dia diawasi akan malu berbuat maksiat dan terdorong untuk ikhlas. Renungan takwa, jaga hati, jaga amal,
Karena Allah tahu segalanya, bukan hanya apa yang kita tampilkan, tapi juga apa yang kita sembunyikan. Penutup, mengenal Allah menumbuhkan takwa. Setiap kali kita mengenal satu nama Allah, seharusnya hati kita makin hidup, makin takut bermaksiat, makin semangat berbuat baik. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, orang yang mengenal Allah lewat nama-namanya akan lebih mudah mencintainya, berharap kepadanya, dan takut kepadanya. Itulah ruh dari takwa, sadar, tunduk, dan dekat dengan Allah. Jadi, mari kenali Allah lebih dalam, bukan sekedar tahu, tapi benar-benar memahami dan menghayati, karena dengan itulah takwa akan tumbuh subur. Akhir kata, alhamdulillah rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.